terkait ada developer yang menghadang rumah warga. Nah ini kan kita kan banyak pihak meminta, katanya ini tidak ada izin, dan dari wali kota sendiri meminta untuk diperiksa perizinannya. Nah ini terkait perusahaan dan perumahan ini, apakah sudah terdaftar di perizinan kita ya? Kalau dia dari data perumahannya Promulia Angkasa Mandiri ini, dari sistem kami belum ada. Jadi belum terdaftar di kami. Untuk proses awal IMB-nya ini kan pasti ada izin dari RT RW. Nah, RT RW itu menandatangani dulu. Kalau dianya dari kelurahan lagi dia sudah tidak terdaftar, apalagi ke kami. Karena dasar izinnya itu nian itu dari RT RW menandatangani. Sudah itu naik ke kelurahan. Nah, kalau dari kami cek kelurahan dia ada KT, apalagi di kami. Nah, kira-kira macam itu. Kalau dari sistem dan pembukaan kita atas nama perusahaan itu Belum masuk. belum masuk ya? Belum masuk. Nah ini ada sanksi nggak kalau misalnya tetap tidak membuat izin sementara sudah membangun? Kalau sanksinya itu bukan di kami tapi di Pol PP. Di Pol PP. Karena kami kan nerimo daftar perizinan baik. Kalau kami kan bukan yang teknis lapangan. Teknis lapangannya itu adalah yang pemilik wilayah. Pemilik wilayahnya itu kelurahan. Nah, sama kecamatan. Terus untuk membuat perizinan perumahan sendiri itu apa syaratnya untuk developer sendiri harus dipenuhi? Yang pasti isi formnya dulu. Formnya itu kan kayak ada bisa dilihat dari depan deh. Teknisnya kayak bisa dipoto kayak ininya ya. Bisa secara online mungkin ya? Online OSS-nya. OSS-nya. Pendaftaran perusahaannya. Kalau dari ininya syarat? Kalau online belum, kita belum online, tapi kalau administrasinya tetap masuk di awal di kita. Daftar perusahaannya melalui online. Tapi kalau secara normalnya sebaiknya developer itu mengurus perizinan dulu baru membangun, atau tidak masalah membangun? Tidak boleh membangun, harus izin dulu keluar baru bisa bangun. Izin keluar baru bisa bangun. Nah itu tidak boleh kita kalau misalnya izin belum keluar baru kita bangun. Pernyataan dari dinas perizinan bahwa PT perumahan itu belum memiliki izin? Ya, makanya itu sepertinya mustahil kalau ngomong ini. Tapi kita tetap berhusnuzon, tetap berprasangka baik dengan developer, karena pada saat kemarin mereka tidak pernah menjawab kecuali besok akan mereka berikan perizinan tersebut. Nah, kalau sampai memang pihak perizinan menyatakan hal tersebut, harus segera diambil tindakan sehingga tidak membuat kecemburuan pada pengusaha-pengusaha developer lain di Prabumi. Apakah kemungkinan pemuda Pancasila akan mendorong Pol PP untuk menyegel tempat itu? Kalau memang terjadi, maka aturan harus ditegakkan. Karena memang itu kewenangannya stakeholder Pol PP dalam hal ini terkait dengan perizinan-perizinan dan kesalahan-kesalahan administratif yang ada di Prabumi. Dan Pol PP ini pemuda Pancasila akan mengawal tentunya? Ya, tentunya. Memang langsung hadir kemarin di tempat pertemuan di kantor lurah. Memang pihak developer berjanji akan sesegera mungkin memperlihatkan seluruh administratif yang terkait dengan perizinan. Sepengetahuan saya ada beberapa izin yang memang harus terpenuhi ketika satu perusahaan di bidang developer itu akan bergerak atau memulai operasionalnya terkait dengan pembangunan unit-unit rumah. Jadi kalau memang janjinya pada kemarin itu, mestinya hari ini sudah bisa diperlihatkan kepada kita dan kepada masyarakat. Karena itu terkait dengan semua sistem yang stakeholder yang terkait dengan perizinan, baik perizinan satu pintu, terus PUPR, pertanahan sendiri yang membuat Verstek, terus lingkungan, dinas lingkungan. Jadi banyak sekali aspek yang terkait dengan perizinan di dunia developer. Ini terkait persoalan ini kan pemuda Pancasila kan ikut mengawal ya. Apakah akan kita terus kawal untuk perizinannya atau seperti apa? Jadi alhamdulillah warga besar pemuda Pancasila ini dengan sendirinya memang muncul jiwa sosial dan kemanusiaannya tanpa diaba-aba. Jadi terkait dengan ini, karena kita sudah masuk ke sana, kita akan
berada pada porsi kita sebagai masyarakat yang melihat ada ketidakadilan, ada kesenjangan yang muncul atau malah kezaliman yang ada di masyarakat. Nah ini kita sangat tidak berkenan dan tidak setuju dengan hal-hal seperti ini. Dalam hal ini selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses selanjutnya, karena kemarin juga Komandan Koti kami itu menjanjikan apabila memang harus diganti 35 juta sebagaimana kesepakatan yang ditandatangani kemarin, maka Pemuda Pancasila juga akan ikut membantu Ibu Erni dalam ganti rugi tersebut. Ini melihatnya seharusnya developer harus lebih bijak dan menggunakan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pengejentawahan dari kejadian ini, dan melihat sebagai masukan bagi mereka, bukan menjadikan masyarakat malah menjadi antipati dan musuh bagi developer. Jadi intinya ibu korban itu emang beli jadi tanah. Oh ya, itu gimana? Jadi Dari sebenarnya kejadian itu? Ibu itu adalah warga yang pada saat proses tanah itu dilakukan jual beli oleh developer belum memiliki rumah di sana. Jadi ibu itu pernah ditawari untuk membeli kaplingan di situ. Ternyata dia belum berminat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.